Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Ala Sewu Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Ala Sewu Lelembut. Si pengurang kewa tanpanya kan bila tepat. Roh, arwah, kodam, pusaka, dan berbagai macam wujud lainnya. Begitu banyak misteri di alam ini yang masih sangat sulit untuk dipahami oleh akal manusia. Suara tanpa wujud, penyakit tanpa sebab akibat penglihatannya menjadi kenyataan. Hingga kematian yang tidak wajar, semua itu terjadi di alam ini dengan di luar kuasa dan nalar seorang manusia pada umumnya. Seorang manusia yang konon diciptakan yang paling mulia di antara makhluk lainnya, sosok makhluk yang diciptakan menurut rupa penciptanya. Tapi mengapa makhluk yang tidak lebih mulia dari manusia bisa menciptakan musibah untuk manusia? Ini aku, Linggar Sasena. Hanya seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai staf tidak penting di kantor pemerintahan. Tapi ini bukan keluhan, ini semua seperti harapanku untuk hidup dengan pekerjaan yang biasa. Tujuan hidup yang biasa dan menjauhi berbagai masalah. Bukan pemalas. Aku percaya bahwa kebahagiaan juga terdapat pada kesederhanaan selama kita mensyukurinya. Tapi pada kenyataannya takdir di dunia ini tidak sesederhana itu. Di tengah gerimis aku pulang dengan membawa beberapa benda yang aku benci. Kemenyan, beberapa jenis kembang, kopi hitam, hingga benda yang selama ini selalu aku jauhi. Suara berdenyit pintu rumah terdengar bersamaan beberapa mata yang menyambutku. Kali ini ada 3 orang. Ya, ada 3 orang pria yang cukup berumur di hadapanku. Mereka adalah Pak Deku. Mereka mengenakan baju surjan lengkap dengan belangkonya. Mereka mengelilingi seseorang yang seharusnya kujaga walaupun nyawaku taruhannya. Seseorang yang mengurusku sejak kecil hingga saat ini. Ibuku. Anak durhaka, lepaskan aku. Kukutuk kau neraka untukmu. Suara itu terdengar dari seorang wanita terus memberontak dari tali yang terikat di tangan dan kakinya. Tali-tali itu juga terikat di ketiga tangan orang yang menjaganya. Jangan hiraukan, itu bukan ucapan ibumu. Berisik kakek peyot, kubunuh kau. Aku tahu dengan jelas ibu tidak mungkin berbicara seperti itu. Terlebih saat ini wujudnya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, tapi perutnya membesar, rambutnya tumbuh tidak beraturan dengan wajah yang pucat. Semua dokter dan rumah sakit sudah menyerah. Besarnya perut ibu bukan merupakan kehamilan atau penyakit. Tidak terdeteksi apapun secara medis. Salah seorang dari Pak Deku memberitahu bahwa ibu sudah dipilih oleh dia. Dia adalah sosok yang terkutuk yang membuat leluhurku terpaksa membuat perjanjian dengannya. Nyai Kunti. Aku membakar kemenyan dan meletakkan beberapa jenis kembang alam satu wadah. Dalam sebuah nampan anyaman, aku menyatukan benda-benda itu dan menyerahkannya kepada ibuku. Saat itu ia pun menatapku sambil tersenyum. Kau harus berterima kasih. Tanpa aku, kalian tidak akan lahir dan leluhur kalian. Raden-raden goblok itu akan mati di pantai. Sedikit demi sedikit ia mengambil kembang dari nampan itu dan memakannya dengan lahap. Ia menghirup aroma kemenyan itu dengan nikmat, sementara matanya tak sabar untuk menikmati kopi pahit yang kubuatkan. Salah satu dari Pak Deku pun melepaskan ikatannya dan membiarkan kedua Pak Deku yang lain menjaganya. Pak Dedarja namanya, ialah yang tertua di antara mereka. Yang sabar ya Linggar, kita hadapi ini bersama. Iya Pak De, saya akan terus mencari cara untuk memulihkan ibu. Memang sudah banyak cara yang kami coba, mulai dengan memanggil ulama setempat, beberapa orang pintar yang terkenal, dan bahkan ritual yang pernah dilakukan keluargaku pun sudah dilakukan. Namun Nyai Kunti yang ada di tubuh ibu hanya menertawakan kami.
Setelah selesai menghabiskan sesajen yang kubawa, ibu pun perlahan tenang. Raut wajahnya yang mengerikan perlahan berubah menjadi sendu dengan tatapan kosong. Sekali lagi aku melihat pemandangan yang membuat rasa perih di dadaku. Ibu sudah tidak tahan, nak. Air matanya menangis meratapi apa yang terjadi pada dirinya. Aku hanya bisa memeluk ibu yang kembali mendapatkan kesadarannya sesaat. Ibu yang sabar ya. Linggar akan tolong ibu. Linggar janji. Ibu mau mati saja. Aku tak mampu menjawabnya dan hanya terus memeluknya. Aku tahu kesadaran ibu tidak akan lama. Sebentar lagi ia akan kembali dikuasai oleh sosok makhluk yang menyiksanya itu. Malam ini kita coba ritual itu lagi. Semoga saja Nyai Kunti mau meninggalkan tubuh ibumu. Aku mengangguk mengiyakan. Sudah beberapa kali kami melakukan ritual pada ibu. Semua itu berdasarkan catatan-catatan dari leluhur kami yang pernah menolong keluarganya dari sosok ini. Dulu hal itu pernah menolong mereka dari leluhurku, tapi entah mengapa belum berpengaruh terhadap ibu. Malam pun datang, gerimis masih menemaniku di teras rumah bersama secangkir kopi. Di dalam sudah terdengar suara tembang yang dinyanyikan Pak Darja. Tembang itu bernafaskan mantra-mantra yang dituliskan leluhurku untuk mengiringi ritual yang mereka lakukan. Aku tidak ikut dalam ritual ini. Sebelumnya aku pernah membantu mereka, namun keberadaanku membuat ibu semakin emosional. Jadi aku memutuskan untuk menunggu di luar hingga prosesi selesai. Suara air terdengar mengguyur tubuh ibu dengan tembang indah yang dinyanyikan oleh Pak Ade. Mantra itu berbunyi eling donyo akhirat, saben titah duwe panggonane dewe. Setelah beberapa kali guyuran, tiba-tiba suasana menjadi hening. Aku menduga saat ini sedang dalam prosesi membacakan doa. Tapi entah mengapa aku mendapati firasat yang tidak enak. Aku penasaran ingin masuk ke dalam, tapi Pak Darja belum memanggilku. Bisa saja aku merusak ritual bila melakukannya. Suasana hening terasa semakin lama, dan firasatku terasa semakin tidak enak. Aku pun memutuskan untuk membuka pintu dan mengintip sedikit dari celahnya. Cahaya lilin adalah satu-satunya yang menerangi dari dalam rumah. Lampu dan cahaya lainnya sengaja dimatikan untuk proses ritual. Tidak ada suara apapun di dalam, namun aku melihat ada bayangan yang mengayun-ayun dari sekitar tempat ibu berada. Seketika saat itu juga rasa takut menghampiriku. Aku pun membuka seluruh pintu dan mendapati ketiga Pak Deku tengah tergantung di langit-langit rumah dengan tambang yang disangkutkan di kayu atap tanpa plafon di rumah kami. Tambang itu adalah tambang yang mereka gunakan untuk mengikat ibu. Ujung dari ketiga tali yang menggantung Pak De tergenggam di tangan ibu. Sementara itu, ibu menyeringai senang melihat leher ketiga kakaknya tergantung di sana. Nyai, Nyai hentikan! Aku bergegas, aku berlari ke arah ibu. Saat itu ia melepaskan tali di genggamannya hingga tubuh ketiga Pak Deku terjatuh di tanah. Tapi mereka bertiga tidak terkapar sendiri. Ibu pun ikut kehilangan kesadaran dan terjatuh. Aku mengecek keadaan mereka. Denyut nadi Pak Ade masih terasa, namun kesadarannya mulai memudar. Sementara mata ibu melotot dengan mulut menganga, tubuhnya kaku dan terkadang kejang tak menentu. Ini tidak seperti biasanya. Aku ingin menanyakan hal ini pada Pak Ade-Padeku, tapi keadaan mereka tidak lebih baik daripada ibu. Di tengah kebingunganku, aku merasakan ada sesuatu di atas. Aku menoleh dan di sana sudah ada sosok makhluk menyeramkan melayang-layang di atasku. Sosoknya berwujud perempuan kurus kering dengan kulit hitam legam. Rambutnya melayang-layang bersamaan tubuhnya tepat di atasku. Itu Nyai Kunti. Aku bebas. Tubuhku gemetar melihat sosok itu, tapi rasa khawatirku akan keadaan ibu memaksaku menghadapi makhluk itu. Kau apakan ibu? Apa yang kau lakukan? Mendengar ucapanku, sosok Nyai Kunti menoleh dengan tajam ke arahku. Ia menatapku dengan wajah yang mengerikan dan terbang menembus ke dalam tubuhku. Rasa sakit seperti tertusuk ribuan jarum kurasakan hingga aku kehilangan kesadaran. Dalam sekejap rasa sakitku hilang, namun aku tersadar di sebuah hutan yang kelam. Aku seolah mengenal hutan ini, tempat yang pernah membawa kenangan buruk untukku pada saat KKN dulu. Alas wetan. Dari dalam hutan terlihat begitu banyak sosok melayang-layang menatapku dari dalam kabut hutan.
Suara teriakan dan tangisan terdengar dari sekelilingku dan saat kabut itu menghilang, asal suara teriakan itu mulai terlihat. Sosok-sosok yang melayang-layang itu tengah menyeret orang-orang menuju ke sebuah desa yang aneh. Desa tua dengan bangunan yang sudah lapuk di mana sosok manusia-manusia terikat dan disiksa di tempat itu. Ada sosok mengerikan di sana, sosok makhluk yang besarnya hampir setengah desa itu sendiri. Aku menduga bahwa orang-orang yang disiksa itu adalah tumbal untuk makhluk besar itu. Ada ibu di sana. Ia berada di desa itu bersama ketiga pakdeku yang masih mengikat tangannya pada ibu. Mungkin itulah alasan mereka tidak diseret oleh setan-setan di sana. Aku hendak berlari mendekat untuk menolong ibu, namun tiba-tiba angin besar meniupkan kabut tebal dan menghalangiku. Ada seseorang yang menghadangku saat itu. Tolong ibumu, tapi tidak saat ini. Aku mengenali suara itu dan aku memastikan ketika sosok itu sudah muncul dari balik kabut. Bapak, apa maksudnya ini? Bapak di mana? Ada satu desa yang akan mati. Desa kelahiran ibumu. Lantas apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Pergi, kembalilah ke tempat ini. Tapi jangan sendiri. Carilah mereka yang mungkin bisa menghadapi makhluk itu. Saat itu Bapak menyentuh wajahku dengan tangannya dan seketika aku seperti tertarik akan sesuatu dengan cepat. Seketika aku terbangun dengan nafas yang hampir habis, aku memperhatikan ruangan ini yang ternyata aku masih berada di rumah. Tapi ibu dan ketiga pakdeku, mereka masih terbaring dengan mata melotot dan mulut menganga. Tubuhnya kaku seolah sukmanya tidak menyatu lagi dengan tubuhnya. Aku pun segera berlari keluar meminta pertolongan ke tetangga yang ku kenal. Pak Kepala Desa yang sudah mengerti kondisi ibu sejak sebelumnya pun kembali menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka keadaan akan kembali parah. Mas Linggar, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa keadaannya bisa seperti ini? Mungkin ini kutukan di keluarga saya, Pak. Saya sama sekali tidak menyangka akan ada kejadian ini. Jelas kami juga tidak menyangka. Sampai berapa tahun yang lalu kalian adalah keluarga biasa dan bahkan tidak berhubungan dengan hal-hal klinik seperti ini. Ini musibah, Pak. Tapi saya sudah dapat petunjuk. Kalau boleh saya titip mereka berempat beberapa saat untuk menyelesaikannya ya. Mas Linggar yakin itu jalan penyelesaiannya? Aku mengangguk. Aku yakin kalau aku harus datang ke alas wetan untuk menghadapi makhluk itu. Iya sudah, tapi Mas Linggar jangan nekat. Kami akan merawat ibu dan ketiga pakde Mas Linggar. Aku pun berterima kasih kepada Pak Kades dan segera membereskan barang-barangku. Ada satu orang yang mungkin saja dapat membantuku. Dialah yang dulu membantu menolong masalah di hutan itu dengan bantuan pusaka pisau batu miliknya. Sama sekali tidak ada mimpi indah atau tidur yang tenang selama perjalananku ke tempat ini. Suara tawa tanpa wujud selalu menghantuiku setiap aku mencoba memejamkan mata. Ada seseorang yang telah menungguku di sebuah warung kopi di terminal. Dia adalah Linus. Wajahmu lesu sekali. Kurang tidur ya? Bukan kurang tidur, tapi hampir tidak tidur. Linus memesankanku segelas kopi dan bergeser dari tempatnya duduk. Kayaknya masalahmu kali ini lebih serius. Aku gak nyangka kita bakal berurusan sama hutan itu lagi. Jangankan kamu, sampai beberapa tahun ke belakang aku masih menikmati pekerjaanku dan tidak berpikir sedikit pun akan berurusan dengan hal klinik. Segelas kopi diantarkan kepadaku bersama satu nampan gorengan hangat yang baru matang. Aku segera menyeruputnya dan berharap beberapa teguk kopi ini dapat menahan rasa kantukku. Aku gak nyangka kalau desa ibumu itu juga dekat alas wetan. Aku memang gak bilang karena desa ibuku berlawanan dengan desa Rangkilawu. Letaknya di sisi belakang alas wetan. Saat cukup dewasa aku juga hanya satu kali ke sana, dan itu pun aku sempat tersesat di sisi lain alas wetan. Iya juga. Kalau nggak salah, kamu juga sempat cerita soal tersesat saat itu.
Kami menghabiskan waktu beberapa saat di warung kopi itu untuk beristirahat sejenak. Setelahnya kami menaiki mobil angkutan umum tua yang sudah mengetem sejak kedatangan kami menunggu penumpang penuh. Aku memperhatikan mobil yang aku sebut dengan omprengan ini. Berbeda dengan angkutan kota, kursi mobil ini seperti mobil travel dan menempuh rute yang jauh. Hanya saja mobil ini seharusnya tidak layak untuk digunakan. Aku ingat kalau mobil ini sudah ada sejak aku masih kecil. Walau keadaannya mengenaskan, mobil ini masih dengan tangguh melewati daerah-daerah jalur yang terapi dengan hutan-hutan dan menuju desa-desa yang tidak dilalui trayek kendaraan umum resmi. Masih kuat aja pak mobilnya? Tanyaku yang memilih duduk di depan bersama Linus. Ini lebih baik dibanding harus bersanding dengan warga yang membawa barang-barang tidak biasa seperti ikan segar, sayur-sayuran hingga ayam jago. Oh jelas mas, walau bentuknya kayak kaleng kerupuk tapi mesinnya selalu saya eman-eman. Nggak pernah mogok? Ya pernah, namanya mobil tua. Tapi itu pun 1 tahun sekali belum tentu. Gak nyangka ya, mobil yang umumnya hampir kayak kita ini masih bisa menembus jalur pinggir hutan begini. Mobilnya sih memang tambah tua, pasti ada saatnya mobil ini pensiun. Tapi ini mobil masih bisa terus narik juga karena jalurnya sudah dibangun dan sekarang sudah aspalan. Paling ada beberapa jalur berlubang karena pertemuan dengan jalur kendaraan berat dari tambang batu itu. Benar juga, dibanding dulu sekarang jalur yang kami lewati sudah diaspal dengan baik. Padahal saat menoleh ke kanan dan kiri semuanya masih berupa hutan belantara. Masnya turun di mana toh? Di Sarawamanten pak, udah deket. Yang benar. Iya, memang kenapa pak? Sudah lama tidak ada yang berhenti di sana. Dari beberapa penumpang saya mendengar kabar yang tidak enak di sana. Kabar apa pak? Tolong ceritakan. Kami kesana juga karena mendapat firasat tidak enak. Sopir itu menghela nafas sejenak, ya seperti mencoba mengingat cerita apa yang pernah ia dengar. Ada kabar desa Rawamanten diserang semacam kutukan. Warganya tidak bisa keluar dari desa. Malah ada yang bilang mereka semua sudah meninggal di sana. Pak, jangan ngomong gitu. Ya maaf, saya cuma menceritakan apa yang pernah saya dengar. Iya pak, terima kasih. Ada cerita apa lagi pak? Cuma itu mas, lebih baik masnya simpan nomor HP saya. Kalau ada apa-apa bisa telepon saya, nanti bisa janjian buat saya jemput. Oh iya, terima kasih pak. Tak lama setelah perbincangan itu, aku pun turun di sebuah jalan setapak dengan gapura yang bertuliskan Desa Rawamanten. Dari jalan yang kami lihat memang sepertinya sudah jarang ada kendaraan yang melalui tempat ini. Ingat, tujuan kita ke desa ini untuk mencari tahu masalahnya. Jangan sekali-kali bertindak nekat. Iya, aku tahu benar apa yang kita hadapi. Kami berjalan cukup jauh menerobos tepi hutan. Letak desaku tidak terlalu dalam. Bila dengan sepeda motor hanya membutuhkan waktu tidak sampai 10 menit untuk sampai. Namun bila berjalan kaki mungkin bisa 2 kali lipatnya. Saat ini hari menjelang maghrib, langit sudah memerah memastikan kami akan bermalam di desa ibu nanti. Sebenarnya aku sedikit cemas. Namun aku masih berharap bahwa apa yang diceritakan oleh sopir angkutan itu hanya isu belaka. Hanya sedikit lagi kami sampai di desa. Tiba-tiba langkah kami terhenti. Dari dekat pos desa terlihat seorang kakek sedang menatap kami dari kejauhan. Aku sama sekali tidak mengenal kakek itu. Atau mungkin aku yang tidak ingat. Ia menatap kami dengan tubuh bungkuknya serta rambut dan janggutnya yang berantakan. Loh, desa itu ditutup. Maaf mbah, saya harus ke desa Rawamanten. Ada yang harus saya cari tahu. Kakek itu menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia pun menghela nafas sejenak dan berjalan dengan kakinya yang gemetar dan pergi melewatiku begitu saja. Raut wajahnya aneh, aku tidak bisa menebak itu menandakan apa. Kek, saya mencari
Aku mencoba menyapa kakek itu kembali dan menoleh ke belakang, tapi kakek itu sudah menghilang dari pandanganku begitu saja. Tidak sepertiku yang kebingungan, wajah Linus terlihat ketakutan. Ia melihat ke salah satu arah yang berbeda denganku. Gar, kakek itu. Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Saat mengetahui maksud Linus, aku pun menelan ludah. Di balik langit merah di hutan itu, kakek yang berpapasan dengan kami tadi tengah duduk di salah satu ranting pohon sembari menggigiti hewan yang seperti ayam hidup. Tubuhnya kurus kering tanpa pakaian dengan kulit yang hitam. Saat mengetahui kami menatapnya, ia pun menoleh kepada kami dan menyeringai memamerkan giginya yang penuh dengan darah. Cabut cepetan. Kami pun segera mempercepat langkah kami agar bisa segera masuk ke dalam desa. Saat sampai ke desa, langit pun semakin gelap. Entah mengapa kabut turun menyelimuti desa di jam yang bahkan masih belum terlalu malam ini. Hari ini pasti ada yang gak beres. Aku tidak segera merespon ucapan Linus dan terus melangkah mencari rumah ibu. Sudah gelap, ngapain kalian di luar? Cepetan masuk rumah. Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak-bapak dari dalam rumah, tapi saat kami menoleh, ia buru-buru menutup pintu rumahnya. Dan kali ini suara teriakan seorang perempuan dari dalam rumah juga memperingatkan kami, tapi sama seperti sebelumnya perempuan itu segera menutup jendela saat kami menoleh. Aku mengingat arah rumah ibu dan berhasil menemukannya. Ada kebun yang sudah dipenuhi rumput liar di sekitar rumah ibu. Di balik rumput liar itu ada sebuah rumah kayu tua yang cukup besar dan sebuah bangunan bekas kandang sapi di belakangnya. Itu rumah ibu Kunus. Ada yang tinggal di sana. Dulu ada padeku, tapi kalau melihat keadaannya saat ini mungkin sudah tidak ada yang menempati. Ya, aku juga cukup kecewa. Ini artinya kami harus beberes rumah dulu sebelum bisa beristirahat. Terdengar suara tawa seorang perempuan dari arah belakang kami. Aku dan Linus saling bertatapan dan menoleh ke belakang. Kami tidak melihat apapun di belakang selain kabut yang semakin tebal. Tapi satu hal yang kami sepakati, suara itu bukan pertanda baik. Secara bersamaan bulu kuduk kami berdiri dan merasakan adanya bahaya di dekat kami. Aku mulai melangkahkan kaki perlahan menuju rumah itu. Dan dari belakang samar-samar terlihat bayangan sesuatu yang bergerak menembus kabut. Linus menepukku memberi isyarat untuk kami mempercepat langkah dan mulai berlari. Harap lu mau nengeti tole. Suara itu terdengar semakin dekat. Bukan hanya suara dari belakang, tiba-tiba terpental kepala seekor babi hutan yang mendarat tepat di hadapan kami. Kepala hewan itu masih mengalirkan darah segar dan menggelinding kembali ke hadapan kami. Sialan, lari Gar. Kami terus berlari sekuat tenaga menghindari apapun yang berada di belakang kami saat itu. Apapun itu pasti adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah menerobos semak-semak rumput liar yang menghalangi, kami pun sampai di rumah ibu. Dengan tergesa-gesa aku mencari kunci rumah itu dan berusaha membuka pintu. Cepat Linggar, ada yang mendekat. Linus benar-benar terlihat ketakutan. Sementara itu aku masih sibuk mencari kunci yang cocok dengan lubang kunci di pintu depan. Berhasil. Pintu rumah pun terbuka dan kami segera masuk ke dalam dan segera menutup pintu rumah rapat-rapat. Aku tidak yakin berada di dalam rumah dapat mengamankan kami, tapi setidaknya seluruh penduduk desa juga melakukan hal yang sama. Dari tadi Linus terus mengintip ke arah keluar jendela. Wajahnya pucat menatap sesuatu yang ia lihat di luar sana. Ada apaan? Linus tidak menjawab dan masih terpaku pada sesuatu yang ada di luar sana. Di balik kabut mereka menari-nari. Perempuan dengan kebaya compang-camping menenteng potongan tubuh hewan dan memakannya dengan rakus. Di sisi kabut yang lain ada sosok yang melayang-layang seorang mencari sesuatu yang menjadi jatahnya. Di tengah kebingunganku, sosok kepala berlumuran darah menabrak kaca jendela. Itu adalah kepala mayat manusia. Ada makhluk berwujud kakek kurus kering yang sengaja menghantamkan kepala manusia itu ke kaca jendela rumah ini dan menyeretnya mengelilingi dinding rumah ini. Sepertinya ia memang bermaksud mengancam kami. Linus terjatuh di tanah sementara aku hanya bisa menelan ludah melihat semua pemandangan di desa ini. Ini bukan lagi desa manusia. Aku setuju dengan ucapan Linus, tapi walau begitu mengapa masih ada warga yang tinggal di desa ini? Terdengar suara daun pintu yang bergerak dari dalam rumah. Linus segera berdiri di sebelahku.
Cahaya api dari lampu minyak mendekat ke arah kami. Dari dalam rumah ada sosok yang mendekat, namun kami tidak dapat mendengar suara langkah kakinya. Seorang nenek muncul di balik kegelapan dan menerangi ruangan dengan lampu yang ia bawa. Nenek siapa? Tanyaku mencari tahu siapa nenek yang berada di dalam rumah ibu Ki itu. Linus menahanku saat tahu aku ingin menghampirinya. Jangan, Linggar. Dia bukan manusia. Bukan manusia. Jelas-jelas nenek itu menenteng sebuah lampu minyak yang tengah menyala. Ucapan bocah itu benar. Aku sudah bukan lagi manusia. Tapi jangankan mengangkat lampu minyak ini, mematahkan leher kalian pun aku sanggup. Sepertinya sosok nenek itu tersinggung dengan ucapan Linus. Aku menelan ludah ketika melihat wajah marah nenek itu. Ikuti aku. Aku dan Linus saling bertatapan. Linus mengangguk seolah tidak merasakan bahwa nenek itu berniat mencelakai kami. Ia melayang bersama lampu minyak yang ia bawa menuju ke sebuah kamar di dalam rumah. Aku ingat, ini adalah salah satu kamar eyangku yang dilarang untuk aku masuki saat aku kecil. Perasaanku tidak enak. Sebelum masuk ke kamar itu aku sudah mencium bau yang menyengat. Baunya seperti bau mayat. Teriak Linus yang terperanjat melihat sosok jasad yang hampir tersisa tulang belulangnya saja itu. Tidak usah berisik. Bawa ke halaman belakang dan kuburkan. Ini jasad eyang. Kuburkan dulu dan kita bicara nanti. Kalian mau tidur di rumah bersama mayat? Kami pun tidak punya pilihan. Benar ucapan nenek itu. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan jasad manusia di rumah ini dan harus menguburkannya. Nenek itu berjalan ke halaman belakang dan berjaga beberapa meter dari kami. Dengan lampu yang ia bawa, beberapa kali ia saling bertatapan dengan sosok yang bergentayangan di desa itu. Cepat, kalian mau berurusan dengan mereka. Takut, jelas. Linus yang mengerti mengenai hal gaib saja terlihat tidak berkutik dengan keadaan ini. Bayangkan saja, dua orang pria yang baru saja sampai di desa menemukan jasad yang sudah membusuk dan harus menguburkannya dengan ditonton oleh sosok-sosok mengerikan dari balik kabut. Linus mulai menggali lubang sementara aku memindahkan bagian jasad yang berada di kamar satu persatu. Sebagian jasad itu masih memiliki daging dan tengah digerogoti oleh belatung. Sebagian sudah habis dan tinggal tulang. Walau menutupi hidungku dengan kain, aku tetap tidak bisa menghindari aroma busuk dari jasad ini. Cepat masukkan sisanya dan kuburkan. Sebentar, Yang. Aku mengambil air dari sumur timba yang tidak jauh dari tempat kami berada dan membersihkan tubuh kami. Lama sekali. Nenek itu sudah tidak sabar, namun kami tidak tega bila menguburkan jasad ini begitu saja. Aku dan Linus pun mendekat ke liang kubur itu dan membacakan doa untuk mendoakan siapapun jasad yang kami kubur ini. Kami berharap walaupun meninggal dengan tidak layak, setidaknya ia bisa mendapatkan ketenangan di alam sana. Saat mengetahui tujuan kami, nenek itu pun berhenti meneriaki kami dan terlihat merenung. Tapi rasa takut justru mulai menghantui kami. Ada sosok yang mendekat. Weneke wong loro kuwi, biar kami menikmati setiap tetes darahnya. Tiba-tiba makhluk kurus setinggi rumah muncul dari balik kabut dan mengincar keberadaanku dengan Linus. Wani ngemek menungso kuwi. Kalian berurusan denganku. Setan itu terlihat kesal. Ia pun mendekat ke arah roh nenek pembawa lentera itu dan mengancamnya. Namun nenek itu tidak gentar dan setan itu pun pergi. Aku merasa nenek ini bukanlah roh biasa. Aku menelan ludah melihat kejadian itu. Aku tidak menyangka apa jadinya bila tidak ada nenek itu di dekat kami. Kenapa bengong? Cepat selesaikan. Tanpa membantah, kami pun menutup liang kubur itu dan menancapkan sebuah nisan yang kami buat dari kayu seadanya. Setelahnya kami membersihkan tubuh seadanya dan masuk ke dalam rumah lagi. Linus memastikan pintu sudah tertutup dengan rapat. Nek, sebenarnya nenek ini siapa? Kali ini nenek itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar di mana jasad itu berada tadi dan berdiam di sana.
Aku dan Linus saling bertatapan menebak maksud sosok roh nenek itu. Namun semua itu berakhir dengan kami mengangkat kedua pundak kami. Tak tahu apa yang nenek itu inginkan. Kami memutuskan untuk mengganti baju dan membersihkan salah satu kamar yang akan kami gunakan untuk beristirahat nanti. Ini adalah kamar ibuku dulu, kamar yang selalu aku gunakan untuk istirahat setiap ke tempat ini. Tapi semenjak ibu pindah bersama bapak, sepertinya kamar ini sudah digunakan oleh orang lain. Linus mengeluarkan dari tasnya sebungkus singkong goreng yang ia beli dari terminal tadi. Setidaknya ini cukup untuk mengisi perut kami sampai besok pagi. Rasa lelah benar-benar menyelimuti tubuh kami. Tapi rasa takut akan bahaya di sekitar rumah ini mengurungkan niat kami untuk tidur. Merasa tidak ingin pulang dengan tangan kosong, kami memutuskan untuk membunuh rasa takut kami dan menghampiri roh nenek yang masih setia dengan lampu minyak yang menyala di kamar eyangku dulu. Eyang, kula nuwun. Aku dan Linus mendekat ke kamar dan berhati-hati memasuki kamar itu. Kula nuwun, Eyang. Kowe linggar putuku toh? Iya, Eyang. Berarti benar jasad tadi Eyang. Tapi kenapa saya tidak ingat wajah Eyang? Yang saya ingat hanya Eyang Putri Ramini, nenek saya. Panggil saya Eyang Rati saja. Saya kakak dari Eyangmu. Soal Ramini, bukankah kamu sudah tahu di mana makamnya? Aku mencoba mengingat Eyang Putri memang sudah meninggal beberapa tahun lalu dan sudah dikuburkan. Saat itu bapak dan ibu pulang kampung, sementara aku diminta untuk tetap di rumah. Iya Eyang, tapi kenapa Eyang bisa ada di sini dan mengapa jasad Eyang bisa ada di sini? Sabar dulu cucuku, malam masih panjang. Kedatangan kalian ke tempat ini pasti sudah ditakdirkan. Berarti Eyang Rati juga sudah tahu akan ada sesuatu hal yang berbahaya yang berhubungan dengan linggar. Tidak hanya linggar, Le. Ini juga berkaitan denganmu. Mendengar ucapan itu, Linus merasa bingung, bahkan mengenal Eyang Rati saja tidak. Hubungan Linus dengan keluargaku pun tidak ada. Akan ada banyak yang terlibat dengan tragedi ini. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menyelamatkan Sukma ibumu, Pak Demu dan ayahmu bisa kembali pulang. Jadi Eyang juga mengetahui masalah ini. Eyang Rati mengangguk sementara kami mengambil posisi duduk. Ia malah berdiri mengangkat lenteranya dan mengelilingi kami berdua. Bukan hanya Eyang, makhluk penjaga keluarga Sarsena juga sudah bertindak. Bukankah kau sudah berkenalan dengannya? Samar-samar dari cahaya lampu minyak yang menyinariku, aku melihat ada sosok yang berdampingan dengan bayanganku. Bayangan makhluk berambut panjang dengan tangan kurus dan kuku-kuku yang tajam. Ia bergerak tak menentu dengan mengerikan. Tapi dari bentuk perutnya yang membesar, aku bisa menduga siapa sosok itu. Nyai Kunti. Aku menggumam menyaksikan sosok mengerikan yang menyatu dengan bayanganku. Linggar, apa-apaan itu? Aku tidak menanggapi rasa heran Linus dan kembali menatap roh Eyang Rati. Penjaga? Dia yang sudah menyiksa ibu hingga keadaannya mengenaskan saat ini. Bagaimana dia bisa disebut penjaga? Kau masih belum tahu apa-apa. Apakah sosok itu kutukan atau penyelamat? Kalian akan tahu sendiri nanti, dan mungkin kamu juga lah yang bisa menghentikan perjanjian mengerikan keluargamu itu. Maaf, Nek. Lalu apa yang terjadi dengan desa ini? Apa semua warga benar-benar tidak bisa meninggalkan desa? Eyang Rati berjalan menuju jendela kamar yang menatap desa yang sudah sangat tidak pantas disebut sebagai tempat tinggal ini. Desa ini sudah mati. Semua yang masih hidup hanya menjadi persediaan tumbal bagi mereka. Memangnya mereka tidak bisa pergi, Eyang? Kemanapun mereka pergi, mereka akan segera kembali. Manusia yang tersisa di tempat ini adalah orang-orang yang pernah berurusan dengan Gandara Baruwa. Maksudnya Gendruwo?
Gendruwo yang kalian kenal lahir dari persetubuhan Gandara dengan manusia perempuan yang ditumbalkan suaminya. Demit itu akan menyamar menjadi suaminya dan menghamili istrinya. Perbuatan itu melahirkan Gendruwo yang sekarang kalian ketahui. Aku memang pernah mendengar cerita ini. Ada sebuah pesugihan yang didapatkan dengan mengikat perjanjian dengan sosok seperti Gendruwo. Keluarga itu akan hidup makmur, kekayaannya melimpah, dan sosok Gendruwo akan menjadi kodam yang melindungi keluarga itu. Tapi makhluk pemberi pesugihan itu akan memperkosa istri keluarga itu dengan menyamar sebagai suaminya. Hal aneh akan sering terjadi. Biasanya sebelum 7 bulan bayi akan menghilang dari kandungan atau bayi lahir dengan kondisi mengerikan. Sosok bayi itu adalah penerus Gandara Barua yang kelak akan menjadi anak buahnya dan menjadi bagian dari kerajaannya. Tega-teganya ada pria yang melakukan hal seperti itu. Yang leluhur kita lakukan dengan Nyai Kunti tidak jauh berbeda. Jangan memandang kesalahan orang lain sementara dosa kita tidak lebih sedikit dari mereka. Apa tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka, Eyang? Eyang Rati kembali menggeleng. Bersamaan dengan jawaban Eyang Rati, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Aku dan Linus menyaksikan dari jendela ada seorang perempuan yang ditarik keluar oleh setan berlengan panjang. Beberapa orang di dalam rumah mencoba menahannya, tapi terlihat sia-sia. Linus merasa cemas. Ia masih berharap ada cara untuk menolong orang itu. Ia pun berlari ke arah pintu dan dengan ragu mencoba membukanya. Jangan bodoh, begitu keluar dari rumah ini sudah tidak ada yang melindungi kalian. Tapi aku tahu betul Linus adalah orang yang tidak bisa diam melihat kejadian seperti itu di depan matanya. Aku pun merasakan hal yang serupa. Tapi aku juga sadar betul aku tidak bisa melakukan apapun terhadap makhluk itu. Linggar, bukannya manusia adalah makhluk yang paling mulia? Tidak seharusnya kan kita takluk pada setan-setan itu. Kalaupun harus mati, aku mati karena percaya akan hal itu. Aku ingin segera menyusulnya, tapi aku tersadar dengan apa yang diucapkan Eyang Rati. Tapi raut wajah Eyang Rati malah berubah dan sedikit tersenyum. Keberanian itulah yang membuat takdir besar akan jatuh pada dirinya. Mendengar ucapan itu, aku pun tidak ragu untuk berlari mengejar Linus. Seorang ibu berteriak yang masih berusaha merebut anaknya dari cengkraman setan besar bertangan panjang itu. Kami menahan tubuh perempuan itu dan membantu menariknya. Kita sudah nekat, terus apa rencanamu? Pusaka itu juga sudah tidak ada padamu. Hitung semua yang kita punya. Maksudnya, pertama doa. Jangan lupa kita punya Tuhan yang harus selalu kita andalkan. Seketika mataku terbuka. Gagalnya berbagai usaha yang kulakukan untuk kesembuhan ibu sempat membuatku melupakan apa yang harusnya paling kuandalkan. Saat itu yang kami lakukan adalah terus menahan tubuh perempuan itu bersama keluarganya sembari membacakan doa-doa yang dipimpin oleh Linus. Bacaan doa kami membuat makhluk itu gelisah dan melepaskan wanita itu. Tapi masalah sebenarnya baru saja terjadi. Keberadaan kami justru membuat marah sosok-sosok yang menguasai desa ini. Cepat masuk, jangan keluar, dan terus baca doa, jangan sampai terputus. Tapi mas-masnya gimana? Tidak tahu, selamatkan diri kalian dulu, kami akan cari cara. Aku kagum akan keberanian Linus, walau aku masih ragu apakah itu keberanian atau kebodohan. Persis seperti yang diucapkan Linus, kami pun terus membaca doa tanpa terputus. Di satu sisi Linus yang juga berguru tengah membaca sebuah amalan yang sepertinya dapat membantu kami selamat dari situasi ini. Aku sudah mencoba mempagari tempat ini. Linggar, semoga saja ini berhasil. Aku mengangguk dan menelan ludah. Sehebat apa pagar yang dibuat Linus yang bisa menghadang puluhan makhluk yang melayang-layang mengincar kami dan setan-setan yang marah dengan perlawanan dari kami. Koi wes suara sayang nyawa. Tiba-tiba suara Linus berubah menjadi suara perempuan. Tak lama kemudian suara Linus terdengar mengeram seperti dirasuki sosok binatang buas. Linus, kamu kenapa? Kowe kabeh kudu mati. Kali ini suara Linus terdengar berat. Ia terjatuh tengkurap seolah tidak mampu menahan tubuhnya. Tak berhenti sampai di situ. Berbagai makhluk merasuki tubuh Linus dan menyerangnya habis-habisan.
Aku memeganginya dan membaca doa yang panjang di telinganya. Aku berharap setiap doa yang kubacakan bisa memanggil kesadarannya. Linus berteriak kesakitan. Ia berguling-guling di tanah berusaha mendapatkan kesadarannya. Sudah cukup, cukup! Aku berteriak berusaha menghentikan setan-setan itu merasuki tubuh Linus. Sayangnya bukan berhenti, mereka malah berkumpul dan menerjang ke arahku. Aku tidak bisa menjelaskan wujud mereka semua. Wajah mereka tidak berbentuk dan berbau menjijikan. Tapi tidak seperti Linus, saat menerjangku aku terpental sangat jauh hingga menabrak dinding rumah. Rasa sakit menyelimuti tubuhku, tapi tidak ada satupun dari mereka yang merasukiku. Sebaliknya mereka mundur saat menatapku. Hal itu bersamaan dengan sadarnya Linus. Linggar, mata kamu memerah. Memerah seperti darah. Merah? Bagaimana mataku bisa memerah? Tapi benar, semua yang kulihat berubah menjadi merah. Tidak hanya itu, aku merasakan ada sosok yang membuatku tidak henti-hentinya merinding. Ia ada di belakangku. Aku menoleh ke belakang dan melihat bayangan makhluk yang paling kubenci. Bayangan Nyai Kunti tengah berada di belakangku, seolah menantang semua makhluk yang ada di tempat ini. Sayangnya tubuhku tidak sekuat itu. Sebelum Nyai Kunti bertindak, aku pun terjatuh. Tubuhku begitu lemah seolah tidak mampu mempertahankan kesadaranku. Tidak, kamu masih belum mampu menahan kekuatan makhluk itu. Tapi aku tidak ingin mengakuinya, tapi sepertinya hanya Nyai Kunti yang mampu menolong kami saat ini. Mengetahui kami yang sedang lengah, tiba-tiba sebuah lengan panjang mencengkeram tubuhku dan mencoba menarikku. Aku benar-benar tidak bisa melawan, namun Linus masih mencoba menahanku. Sayangnya makhluk itu mendekat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin mencoba melahapku. Aku hampir merasa ini adalah akhir hidupku, tapi tiba-tiba ada bayangan makhluk besar yang mendekat. Suara dentuman terdengar tak jauh dari tempat setan itu berada. Suara langkah-langkah kecil terdengar mendekat ke arah kami. Salah satu yang mencolok dari mereka berdiri di depan kami. Ia menantang setan bertangan panjang itu seorang diri. Kliwon? Kamu Kliwon kan? Itu adalah kera kecil yang pernah menolongku saat tersesat di alas wetan dulu. Kliwon tidak menjawab, tapi aku melihat bayangannya membesar layaknya kera raksasa yang mengerikan. Melihat setan itu mundur, aku menoleh ke seluruh wilayah desa, menemukan kera-kera lain sedang berada di atap-atap rumah seolah menguasai desa itu. Dia bukannya dia monyet yang selalu bersama Cahyo. Aku mengangguk. Bila Kliwon sampai kembali ke alas wetan dan mengumpulkan pasukannya, pasti ada sesuatu yang sangat genting. Keberadaan pasukan Kliwon membuat seluruh setan-setan itu mundur. Beruntung tanpa kurasa tiba-tiba matahari fajar mulai muncul. Seluruh makhluk itu pun menghilang bersama kesadaranku yang kabur dan menjadi gelap. Aku terbangun dan menyadari ada kain hangat yang tengah menempel di dahiku. Sepertinya aku melewati tidur yang cukup panjang. Sudah ada segelas minuman di dekat tempat tidurku dan terdengar suara Linus sedang berbincang di luar. Aku mengecek suhu tubuhku yang sudah kembali normal dan mengumpulkan kesadaranku. Setelah menghabiskan teh hangat yang disiapkan untukku, aku pun keluar menyusul Linus. Loh, Linggar, jangan maksain kalau masih belum enak. Ya, udah gak apa-apa. Yang Rati mana? Mendengar pertanyaanku, beberapa warga yang berbincang dengan Linus menatap ke arahku. Sepertinya Linus belum menceritakan tentang hal itu kepada mereka. Akhirnya kami pun menceritakan tentang kejadian semalam kepada warga desa dan menunjukkan di mana kami mengubur jasad Eyang Rati. Aku melihat perbedaan yang mencolok dari desa ini. Hampir seluruh sudut desa dipenuhi monyet-monyet yang keluar dari alas wetan. Eyang Rati sudah pergi entah kemana. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan. Pesan? Gandara Barua tidak sendiri. Ia bangkit bersama makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan. Semua sedang mencari tumbal untuk menyatakan kekuasaannya. Gila, melawan anak buahnya saja kemarin kita tidak sanggup. Kini ada lebih dari itu. Kita harus bertemu dengan beberapa orang. Menurut Eyang Rati ada beberapa roh yang akan berperan untuk menyelesaikan masalah ini. Aku mengerenyitkan dahi. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku, tapi mengapa sekarang kami terlibat masalah yang lebih besar? Tapi biar begitu, sepertinya kami juga tidak punya pilihan lagi. Roh perjanjian terkutuk. Aku menduga itu adalah Nyai Kunti yang ada di dalam dirimu saat ini.
roh penjaga alas wetan. Sisanya aku tidak punya petunjuk. Yang Rati mengatakan roh seorang ulama dan pengikutnya, roh penunggu sendang, penjaga bukit batu, dan roh pusaka terlarang. Aku mencoba menebak itu semua, namun hampir tidak ada petunjuk yang kudapatkan. Tapi dengan kemunculan Kliwon, aku mengetahui siapa yang harus ketemui berikutnya. Kita harus ketemu Cahyo dan Pale. Ya, sepertinya pasukan Kliwon akan menjaga desa ini. Kami menghampiri warga desa yang mendekat tadi mengobrol dengan Linus. Walaupun desa sudah dikuasai oleh pasukan Kliwon, aku menyarankan kepada mereka untuk pergi mengungsi. Aku pun memberikan nomor telepon kepala desa Ranggilau, tempatku dulu melaksanakan KKN. Seharusnya mereka mau menampung warga desa ini bila menceritakan kejadiannya. Sementara langit masih terang, aku pun memaksa Linus untuk membereskan barangnya dan meninggalkan desa. Linus yang merasa trauma dengan kejadian semalam pun sepakat untuk segera pergi dari desa. Tanpa kami minta, Kliwon tiba-tiba naik ke pundakku seolah ingin menunjukkan di mana saat ini sahabatnya Cahyo berada. Dan yang pasti, dengan keberadaannya di dekat kami merasa jauh lebih aman dari sebelumnya. Di desa Dirga, suara riuh pedagang pasar terdengar menemani lamunan Danan. Mobil jaga terparkir di salah satu sudut kios dengan semua barang yang telah diturunkan. Masnya teh bengong aja, nanti kesambat loh. Tegur seorang ibu yang baru saja melintasi Danan. Tidak seperti biasanya, Danan benar-benar memikirkan sesuatu dengan keras. Kejadian pertarungan dengan Kiluang meninggalkan misteri yang membuatnya cemas. Kamu masih memikirkan ucapannya Sendang Rangu? Iya mas, masalahnya aku merasa apa yang kita hadapi nanti bukan hanya soal adu kekuatan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pertarungan. Jagat merapikan sisa barang yang masih perlu diantar. Setelahnya dia pun bersiap meninggalkan Danan lagi. Kalau kamu cemas, berarti kamu masih ragu dengan kebesaran Tuhan, Nan. Percaya saja, jika sudah waktunya, kita pasti akan dipertemukan dengan jalannya. Danan kembali melamun, tapi saat ini lamunannya terganggu dengan keberadaan kucing yang berjalan dengan pincang di dekat pasar. Kucing itu seolah memperhatikan seorang kakek yang berjalan dengan membawa tongkat. Ia tengah berjalan untuk menjajakan kerajinan bambu miliknya di pasar. Tapi ada yang aneh. Kakek itu berjalan dengan kaki yang diseret. Sekilas hanya terlihat seperti seorang kakek yang kesulitan berjalan. Tapi dari mataku aku melihat ada hal yang berbeda. Ada sosok makhluk berwujud tuyul berwarna hitam bergelantungan di betisnya. Sepertinya makhluk itu sudah cukup lama mengikutinya. Aku melihat ada luka gaib yang terjadi akibat makhluk itu terus menggerogoti betis kakek itu. Kek, kunaon yang beli? Iya kek, mau beli gasing bambu. Setelah beberapa kali mampir ke desa Dirga, Danan mulai mengerti bahasa Sunda walau masih belum bisa membalasnya dengan baik. Danan pun memberikan beberapa lembar uang sebagai ganti gasing bambu yang ia beli. Kakek sering main ke hutan bambu ya? Iya, kan jualannya kerajinan bambu. Danan membuka obrolan sembari mencari kesempatan untuk memeriksa kaki kakek itu. Saat Danan menebak keadaan kakinya, ia pun mengizinkan Danan untuk memeriksanya. Sebuah doa panjang dibacakan oleh Danan sembari beberapa kali mengelus betis kakek itu. Beberapa kali kakek itu meringis merasakan kepanasan, namun itu tidak lama. Setelah Danan selesai dengan pengobatannya, tiba-tiba kakek itu bisa berdiri dengan lebih nyaman. Gimana kek? Udah enakan? Iya, kok bisa? Tadi saya tadi apakan Danan tidak ingin menceritakan tentang sosok yang menggerogoti kakinya. Ia hanya menyarankan agar kakek itu sering beristighfar agar kakinya bisa pulih sepenuhnya. Yang penting kalau kakek main ke hutan bambu lagi, jangan terlalu masuk ke dalam. Setelahnya mandi yang bersih dan jangan lupa ibadahnya. Kakek itu berterima kasih dengan bantuan dari Danan. Ia pun segera pergi dan melanjutkan dagangannya lagi. Saat berbalik arah, Danan melihat sosok seekor kucing yang berjalan dengan pincang menghampiri dirinya. Danan pun berjongkok menyambutnya. Kucing itu mendekat dan menciumi tangan Danan, tapi itu tidak lama. Setelah itu kucing hitam itu hanya kembali berjalan dengan kakinya yang pincang. Entah mengapa Danan melihat raut wajah sedih di mata kucing itu. Kucing itu teh suka denganmu, Nan. Sayangnya sepertinya ia sudah punya majikan. Apa? Ngagetin aja? Bukan apa yang ngagetin kamu, kamu aja yang kebanyakan melamun.
Danan menggaruk kepalanya mengakui kesalahannya. Kedatangan Aba bukan tanpa sebab. Ia memang ingin menemani Danan untuk mencari tahu apa yang mengganjal pikirannya. Saya masih berhutang budi sama sosok yang menolong saya saat itu, Bah. Sepertinya Aba mengetahui sosok itu. Kita cerita sambil jalan-jalannya. Lah, Mas Cahyo di mana tuh? Kalian nggak bareng? Gak tahu, tadi dia bilang ngerasain hal yang aneh. Katanya dia mau mencari tahu ke arah salah satu hutan. Aba mengerti, ia pun mengajakku meneruskan jalan-jalan sembari menceritakan tentang sosok yang mungkin telah menolongku. Sosok yang Aba kenal dengan nama Gilang Samana. Seekor monyet putih terlihat tengah memantau dari kejauhan, entah kebetulan atau ia memang mengenali sosok Cahyo. Saat tengah menikmati segelas kopi, Cahyo merasa Wanasura gelisah memberi pertanda tanpa kesulitan. Cahyo pun menemukan sosok monyet putih yang memandangnya dari kejauhan. Kenapa, Mas? Monyet putih, Dirga. Mitosnya kalau sudah ada monyet putih yang keluar dari hutan menunjukkan wujudnya, itu adalah pertanda akan adanya bahaya. Yang benar, Mas. Iya. Cahyo pun segera mencari kunci motornya dan berpamitan pada Dirga untuk mengikuti kemana kera putih itu melangkah. Kera itu berlari dengan cepat. Dari jauh Cahyo juga melihat ada beberapa kera lain yang mengikuti dirinya. Jelas kera putih itu berniat ingin memberitahu sesuatu. Sebuah hutan. Kera putih itu masuk ke hutan tersebut. Cahyo tidak ingin gegabah. Ia memperhatikan hutan itu secara seksama dan memang merasakan ada sesuatu yang mengerikan di sana. Saat melewati sebuah jembatan, tiba-tiba terlihat burung-burung hitam yang jenisnya sulit dikenali berterbangan dari dalam hutan. Cahyo menghentikan Vespa tuanya dan memperhatikan tempat itu. Tenang, Wanasura. Seharusnya hutan semengerikan ini disegel dan jangan dibiarkan siapapun untuk masuk. Jelas kejadian berterbangannya burung-burung itu adalah sebuah pertanda. Setidaknya Cahyo sudah mengerti maksud dari kera putih itu. Ia pun memutuskan untuk menceritakan kejadian ini pada Pale dan Danan untuk meminta pendapat tentang keadaan hutan ini. Saat hendak melajukan sepeda motornya, tiba-tiba Cahyo merasakan perasaan aneh yang cukup mengancam. Kamu juga ngerasain juga kan, Wanasura? Wanasura memberi isyarat tapi ia tidak melihat sosok berbahaya apapun di sana. Ia tidak mungkin mengabaikan perasaan itu, tapi saat menoleh yang ia lihat adalah seorang pria berambut panjang yang juga tengah memperhatikan fenomena di hutan itu. Merasa tidak menemukan sosok aneh, Cahyo pun memilih untuk tidak menghiraukannya. Menurutnya tidak mungkin perasaan mengancam itu berasal dari seorang manusia biasa. Ia pun segera melajukan Vespa tuanya dan kembali untuk mendiskusikan ini dengan Pale. Suara petir memecah keheningan malam. Berpadu dengan hujan yang tidak kunjung henti sejak pagi. Biasanya hujan adalah alasanku untuk bermalas-malasan di rumah dan menghabiskan waktu untuk tidur di kasur. Tapi tidak kali ini. Sudah beberapa minggu setelah aku berhasil memulihkan roh Wanasura setelah ia kehabisan kekuatannya. Tapi sejenak saat ia pulih, ia selalu merasa gelisah seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bule juga mengabariku bahwa sudah beberapa hari ini Kliwon menghilang dan tidak kembali ke rumah. Hal ini benar-benar membuatku khawatir. Hutan. Kalau memang ada kekuatan yang menyegelnya, seharusnya itu nggak akan menjadi bahaya kan, Jul? Tanya Danan yang juga ikut khawatir setelah ku ceritakan tentang sebuah hutan yang menarik perhatianku. Aku juga berpikir begitu, tapi Wanasura gelisah dan pertanda alam juga sudah terlihat. Aku merasa cepat atau lambat kita akan berurusan dengan hutan itu. Danan berpikir sesaat. Aku tahu ia adalah orang yang paling khawatir dengan peringatan yang dikatakan oleh Nyi Sendang Rangu saat kami selesai berhadapan dengan Kiluang. Ya sudah, kita putuskan nanti soal hutan itu. Lebih baik kamu nyamperin Pale, katanya ada teman lama kalian yang ingin bertemu. Ucapan Danan benar. Pale sudah menelponku dan memintaku menemuinya di terminal. Ada teman lama kami yang menyusul ke kota ini untuk bertemu dengan kami. Iya, Nan, kita janjian besok pagi kok. Memang siapa toh yang datang? Kok Pale sampai harus menjemput ke terminal? Belum tahu, Nan. Mungkin kalau sudah ketemu nanti aku akan ingat. Danan mengerti, sepertinya
Ia ada acara tersendiri dengan Aba, entah mengapa dia begitu terobsesi dengan sosok roh yang menyelamatkan nyawanya. Seorang pria yang cukup berumur tengah terduduk di pinggir trotoar terminal sembari menikmati teh segar yang tersaji dalam botol kaca. Aku pun segera menghampirinya dan menegurnya. Wah, korban iklan nih balik. Apapun makanannya, minumnya. Bayarin dulu, Jul. Balik lupa bawa duit. Belum sempat menggodanya, Pak Ale sudah memalahku untuk membayarkan minuman yang ia minum sembari melamun dulu. Alah, belum sempat ngomong. Udah hilang 5.000 perak. Seger, Jul. Pesan aja, gak usah malu-malu. Ya ndak malu lah Pak Ale, orang bayarnya pakai duitku kok. Tapi walau begitu tetap sama saja embun dingin yang terlihat berkeringat dari teh botol kaca itu membuatku menelan ludah dan ingin meneguk hal yang serupa. Bu, saya pesen 1 juga. Yang terjadi saat ini di sana adalah 2 manusia tidak jelas yang tengah menikmati minuman dingin sambil duduk di pinggir trotoar. Emangnya siapa yang mau ketemu Pak Le? Lupa namanya, Jul. Lah, piye toh? Udah janjian mau ketemu malah lupa namanya. Namanya lupa, pasti nggak inget toh, Jul. Piye toh? Aku hanya menggaruk kepala bingung menanggapi kelakuan Pak Le yang semakin tua ini. Belum sempat memprotes Pak Le lebih jauh, tiba-tiba aku dan Wanasura merasakan sesuatu yang mendekat. Keberadaan itu bersama sebuah bis yang memasuki terminal. Aku pun berdiri menyambut kedatangan bis itu. Belum sempat bis itu berhenti, tiba-tiba dari kaca jendela melompat sosok makhluk kecil yang segera berlari ke arahku. Kliwon? Kera kecil itu segera berlari ke pundakku dan menaikinya. Tanpa sadar rambutku sudah berantakan dibuat olehnya. Aku penasaran dengan siapa dia datang ke tempat ini. Tepat saat bis itu berhenti, aku melihat 2 orang yang wajahnya tidak asing. Dia adalah orang-orang yang pernah membantuku di alas wetan dulu. Mas Linggar, Mas Linus. Pak Le, Cayo. Waduh, maaf ya. Tadi macet. Nunggu lama ya? Alah, enggak kok. Es teh sebotol aja belum habis. Seseorang yang datang bersama dengan Mas Linggar adalah Mas Linus. Dia adalah pemilik pusaka sebenarnya dari pusaka pisau batu yang sudah membantu kami dalam beberapa tragedi. Halo, Cayo. Halo, Mas. Kayaknya banyak yang harus saya obrolin sama Mas Linus. Ya sudah, santai dulu aja. Ada banyak hal yang sepertinya harus kita bicarakan. Tapi yang paling darurat kayaknya kita cari warung bakso dulu deh. Benar, sehari ke belakang kami cuma makan singkong goreng sama tahu sumedang jajan di bis. Kami pun berpindah menuju sebuah warung bakso yang tidak jauh dari terminal. Awalnya kami ingin memulai dengan perbincangan-perbincangan singkat. Tapi melihat Mas Linggar dan Mas Linus makan dengan lahap, kami pun ragu untuk menyalahnya. Balik, udah mangkok ketiga? Iya, Jul, kalau sampai lebih dari 10 mangkok, kita pura-pura ndak kenal aja. Siapa tahu mereka lagi kesurupan. Baru kali ini kami berdua melongo menyaksikan orang yang menikmati makanannya. Biasanya kamilah yang dikenal paling rakus dalam menghabiskan makanan. Nambah, Cayo. Jarang-jarang ketemu bakso enak begini. Iya, Mas. Santai. Dinikmatin aja. Balik. Coba dicek. Bakso ini penglarisnya apa toh? Seketika rasa sakit muncul di kakiku bersama injakan kaki Pak Ale yang mendarat di kakiku. Hati-hati kalau ngomong, ngawur kamu. Setelah selesai mengisi perut, kami pun memulai perbincangan mengenai alasan mereka menemui kami. Maaf ya Pak Ale, di desa kemarin keadaannya benar-benar tidak kondusif. Mencari makan aja susah. Mereka pun menceritakan tentang sebuah desa di salah satu sisi alas wetan. Saat mereka datang, desa ini sudah dikuasai oleh berbagai sosok tak kasat mata. Semua warga desa yang tinggal di sana adalah orang-orang terkutuk yang pernah membuat perjanjian dengan sosok gaib. Setiap mereka meninggalkan desa, selalu ada kejadian aneh di mana mereka akan kembali. Saat waktunya tiba, orang-orang itu akan diambil dan dijadikan makanan untuk setan-setan anak buah sosok mengerikan yang bernama Gandara Barua. Yang menyedihkan lagi, ternyata desa itu adalah desa kelahiran ibu Mas Linggar. Beruntung Kliwon dan anak buahnya datang menguasai desa itu. Aku tidak menyangka
sekumpulan kera bisa menghadapi sekumpulan makhluk gaib yang menyerang desa. Kliwon dan anak buahnya memang bukan kera biasa. Tapi bila sosok bernama Gandara Barua itu turun tangan, menurut saya mereka tetap saja tidak berkutik. Mas Linggar juga menceritakan bahwa ia mendapat penglihatan tentang sebuah desa dan keberadaan Gandara Barua yang tengah menikmati tumbalnya. Di sanalah keberadaan Sukma ibu dan pakde-pakdenya berada. Saat ini Gandara Barua sedang memanen tumbalnya. Entah untuk tujuan apa, tapi menurut Eyang Rati, ia dan beberapa makhluk mengerikan lainnya sedang mengumpulkan kekuatan. Sama satu lagi, Pale. Saya khawatir dengan sosok lain yang bersemayam di tubuh Linggar. Nyai Kunti. Aku merasa itu adalah sosok yang sangat berbahaya. Aku dan Pak Ale pun menatap Mas Linggar bersamaan. Aku baru sadar ada sosok lain yang bersembunyi di tubuhnya. Ia mampu menyembunyikan keberadaannya hingga kami tidak sadar. Nanti kita cari tahu. Kalian sudah lelah. Akan bahaya bila kita mengusirnya. Sekarang kami mulai mengerti dengan apa yang ingin dibicarakan oleh Mas Linggar dan Mas Linus. Kami pun meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu di penginapan dan kami akan menghampirinya di malam hari. Sepertinya ada yang mau didiskusikan Pak Le bersamaku tentang masalah ini. Sementara menunggu Mas Linggar dan Mas Linus beristirahat, aku mengajak Pak Le ke rumah Abah. Di sanalah kami akan tinggal sementara waktu. Seperti biasa, Abah menyambut kami dengan baik. Obrolan orang tua antara Abah dan Pak Le sudah mulai berbeda dari seleraku dan Danan. Beberapa candaan mereka kadang hanya membuat kami harus berpura-pura tertawa agar suasana tidak kaku. Kamu sudah dapat petunjuk, Nan? Sedikit, Pak Le. Ada amalan yang sedang saya jalankan. Sepertinya sosok yang ingin saya temui bukan roh biasa. Saya merasa harus memantaskan diri. Sepertinya Danan mulai menemukan jalannya, tapi aku merasa terlalu membosankan bila melihat Danan terlalu fokus seperti itu. Danan, kita keluar yuk. Bantu aku cari tahu tentang kejadian kemarin. Boleh, biar Pak Ale istirahat dulu juga. Kejadian apa tuh Mas Cahyo? Saya tidak tahu, ini perasaan saya aja. Atau memang ada sesuatu. Makanya mau saya pastikan sama Danan. Aku pun menceritakan tentang sebuah hutan yang kulihat dari sebuah jembatan yang besar. Hutan itu sepertinya terletak di sebuah kampung yang besar. Saat itu aku melihat sosok burung-burung berwarna hitam berterbangan dari dalam hutan. Anehnya, aku bahkan tidak mengenali jenis burung tersebut. Abah membaca istighfar saat mendengar ceritaku. Melihat hal itu, aku pun mengambil kesimpulan bahwa ini bukan pertanda baik. Abah pernah dengar ada hutan keramat di kampung itu. Kalau tidak salah namanya Kampung Wetan Tilas Jajah. Mas Cahyo benar-benar melihat burung itu berterbangan? Iya, Bah, jelas sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat pertanda itu. Burung-burung itu tidak bisa dilihat orang biasa tuh. Mendengar cerita Abah, aku jadi semakin cepat-cepat ingin mencari tahu tentang hutan itu. Ceritakan, Bah. Ceritakan tentang hutan itu. Saya akan temui kenalan saya terlebih dahulu. Ia lebih mengerti mengenai hutan itu. Kalau kalian ingin mencari tahu, kalian bisa datang ke Kampung Wetan Tilas Jajah. Semua warga kampung sana tahu betapa keramatnya hutan itu. Gimana, Nan? Kita ke sana? Ayo, mumpung masih siang. Silakan cari informasi. Tapi jangan coba-coba memasuki hutan itu tanpa persiapan. Jauhi hutan itu sebisa mungkin. Kami mengangguk menyetujui dan berpamitan meninggalkan rumah Abah. Aku dan Danan memutuskan untuk mendatangi kampung yang dimaksud oleh Abah. Kami melewati sungai yang besar dan jembatan yang menghubungkannya. Aku menunjukkan pada Danan di mana aku melihat kejadian yang kumaksud, tapi kali ini hutan yang kutunjuk itu tidak lagi menunjukkan keanehannya. Memang ada sesuatu di sana, Jul. Orang seperti kita pasti bisa merasakannya. Iya, tapi kita harus mencari tahu lebih dulu. Aku kembali mengegas Mbak Vespa tua kebanggaanku menuju kampung yang bernama Kampung Wetan Tilas Jajah.
Tempat hutan itu berada, sebuah kampung yang cukup besar namun tidak terlalu padat. Nah, ketemu. Ketemu apa, Jol? Ada petunjuk? Ketemu warung lanan. Masa ketemu demi terus? Makan dulu. Dari pagi belum ketemu nasi. Yalah, Pancul. Wis tak anggap serius. Dari pagi perutku baru terisi bakso tanpa tersentuh nasi. Jadi sudah sewajarnya aku melengkapinya dengan masakan dari warung ini. Punten teh. Mangga, Darji dia. Nan, belum pesan udah ditawarin mangga. Jangan bercanda terus. Udah jelas kamu tawartinya. Namanya juga usaha. Kami pun masuk ke dalam dan mengintip lauk yang tersedia di etalase kaca di warung itu. Ya teh, makan di sini. Saya pepes ikan ya teh, nggak pakai mangga. Danan pun mengambil serbet milik Teteh itu dan melemparkannya ke wajahku. Teteh penjaga warung itu hanya tertawa melihat tingkah kami. Maafin ya teh, teman saya lagi kumat. Jadwal kontrolnya udah kelewatan soalnya. Aku pun segera mengambil piring yang telah terisi nasi dan pepes ikan dan membawanya di meja. Teh, saya pesan es teh buatan Teteh yang dibikinnya teh pakai teh celup dan gulanya teh sedikit ya teh. Hati-hati teh, teman saya yang itu jadwal kontrolnya malah udah kelewat sebulan. Jangan ditanggepin. Aku dan Nana cukup puas melihat Teteh penjaga warung itu menahan tawa melihat kelakuan kami. Sepertinya warga desa sini juga ramah-ramah. Beruntung bercandaan kami tidak mengganggu pelanggan warung yang sebenarnya cukup banyak. Hampir setengah kapasitas warung ini penuh oleh warga yang menyisihkan waktunya untuk istirahat makan. Enak Nan. Iya Jul, gak semanis masakan di Klaten, tapi masakan Sunda masih masuk lah ke lidah kita, apalagi pepes-pepesan. Dalam sekejap makanan di piring kami sudah menghilang dan bergeser berganti menjadi segelas es teh manis penutup menu makanan kami. Teh, kalau hutan yang di sebelah sana itu hutan apa sih teh? Waduh, saya sih taunya itu hutan desa. Tapi memang katanya ada salah satu sisi hutan yang dianggap keramat. Itu hutan apa teh? Kenapa bisa dianggap keramat? Kalau itu teh saya kurang tahu. Biasanya orang-orang yang sudah lama di desa ini yang tahu tentang cerita hutan itu. Kami mengangguk-angguk mendengar penjelasannya, walau sebenarnya kami cukup kecewa karena tidak langsung mendapat informasi. Lawang Sasar. Itu nama hutan keramat yang kalian tanyakan. Tiba-tiba seorang pria bergabung dalam percakapan kami. Pria itu duduk bersama temannya sembari menikmati segelas kopi hitam. Lawang Sasar. Lawang Sasar Tanah Berem. Orang dulu teh menyebutnya begitu. Hutan itu selalu membawa petaka. Maaf mas, sampai lupa memperkenalkan diri. Saya Danan dan ini teman saya Cahyo. Masnya tahu tentang hutan itu? Saya Karta dan ini Mimin. Kalian teh bukan orang sini? Iya, bukan, kami dari Jawa Tengah. Pantas saja manggilnya Mas, balas Mimin. Iya nih, kebiasaan. Karta pun mulai menceritakan tentang keberadaan Lawang Sasar. Setiap orang yang memasuki hutan itu hampir dipastikan akan tersesat. Konon mereka tersesat bukan karena tidak mampu menentukan arah, tapi ada campur tangan gaib di sana. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan yang bisa lolos dari hutan itu. Bahkan tanaman hijau saja bisa menjadi tanah merah dalam sekejap di sana. Seseram itu. Lebih dari itu, hutan itu juga sarangnya ilmu hitam dan pesugihan. Bahkan sebagian orang juga menyebutnya Lawang Seribu Lelembut atau hutan Seribu Lelembut. Alas Sewu Lelembut. Kenapa julukannya bisa sama seperti Alas Wetan atau hutan di desa Gandurejo kampungnya Jambrong ya? Danan menggeleng, yang pasti saat ini kami mengetahui ada satu lagi hutan yang berbahaya seperti kedua hutan tadi. Tapi kalian tidak usah khawatir. Hutan itu sudah disegel dan tidak bisa dimasuki oleh siapapun.
Hal yang buruk dari hutan itu pun tidak akan keluar bila tidak ada yang mengusik segel itu. Segel? Segel seperti apa? Aku membayangkan segel yang dimaksud seperti saat pusaka Mas Linus menutupi alas wetan dengan kesaktiannya. Saat itu jangankan berminat untuk masuk, siapapun bahkan tidak menyadari keberadaan alas wetan. Ada ilmu seseorang yang menyegelnya. Kami juga kurang mengerti, tapi selama ini Teh Kampung Wetan tilas jajah aman-aman saja, hidup berdampingan dengan Leweng Sasar. Aku cukup lega mendengar pernyataan itu. Saya sempat merasakan sesuatu dari hutan itu. Apa dengan tersegelnya hutan itu saya tidak perlu khawatir? Abaikan saja, jauhi hutan itu. Bila kalian salah berbuat malah mungkin akan membahayakan desa ini. Mendengar penjelasan itu kami pun cukup lega. Setidaknya kami bisa mengesampingkan permasalahan di hutan ini terlebih dahulu dan membantu Mas Linggar. Setelah cukup banyak berbincang, kami pun kembali ke desa Dirga. Sebentar lagi maghrib, aku dan Pak Lek sudah berjanji untuk menemui Mas Linggar dan Mas Linus saat matahari tenggelam. Langit mulai memerah. Beberapa menit lagi kami sudah tiba di desa Dirga dan ingin segera mengejar kewajiban kami untuk beribadah. Tapi sebelum sempat ke desa, kami melihat pemandangan yang cukup mengganjal. Ada anak kecil terdiam di tengah jalan sembari mengarah ke sebuah bukit. Saat kami mendekat, ia pun melangkah dengan tatapan kosong dengan perlahan menuju ke bukit itu. Jul, itu ada anak kecil, kenapa? Aku menoleh ke arah bukit kemana anak itu mengarah. Seketika aku terhenti saat menyadari ada sesuatu di sana. Nan, itu... Aku menunjuk ke arah hutan bukit. Mengerikan. Dari balik pepohonan aku melihat sebuah tangan besar seukuran pohon pisang dengan jari-jari yang panjang dan tajam. Tangan itu melambai-lambai seolah memanggil anak kecil itu. Kejar Jul, jangan sampai bocah itu ke sana. Kami berdua segera berlari mengejar anak itu. Danan ke arah anak itu menahannya agar tidak terus melangkah. Sementara aku mencari tahu sosok apa yang ada di hutan bukit itu. Titip panah itu, Nan. Hati-hati. Aku mempercayakan anak itu kepada Danan. Dialah yang lebih ahli dalam mengembalikan kesadaran orang yang terpengaruh sihir. Kali ini senja terasa begitu mengerikan. Langit terlihat begitu merah menerangi hutan yang selama ini kuanggap biasa saja. Keluar kau! Sayangnya teriakanku sama sekali tidak digubris. Namun samar-samar aku mendengar suara langkah kaki dari salah satu sisi hutan. Aku pun berlari ke asal suara tersebut dan menemukan pemandangan yang lebih membuatku geram. Ada sebuah batu di sana, sesajen dan sebuah patung kayu terletak di batu itu. Tapi bukan itu yang membuatku geram. Di pohon-pohon sekitar batu itu terlihat anak-anak kecil yang kakinya tergantung di ranting-ranting pohon besar. Keluar! Berani-beraninya kalian! Tidak hanya setan yang muncul tadi, aku menduga ada manusia yang melakukan ini. Anak-anak kecil itu tidak mungkin tergantung di pohon tanpa campur tangan manusia. Jayo! Di sini, Nan! Danan mendekat bersama anak kecil yang sudah tersadar itu. Ini gila. Melihat kedatangan Danan, aku segera pergi menuju anak-anak itu, memanjat pohon-pohon dan melepaskan semua ikatannya. Danan menangkap anak-anak itu dan memastikan keadaannya. Mas, Fatan gimana, Mas? Fatan gak apa-apa kan? Tanya anak yang tadi sempat diselamatkan oleh Danan. Sepertinya mereka saling mengenal. Gak apa-apa, mereka masih hidup. Yang penting kita harus cepat membawa mereka kembali ke rumahnya. Kami satu desa, Mas. Tadi satu persatu dari kami menghilang. Kami saling mencari, tiba-tiba saya tidak sadar dan baru sadar setelah ditolong masnya tadi. Cerita anak itu memperjelas asal-muasal kejadian ini, tapi langit mulai gelap. Prioritas utama adalah menyelamatkan anak-anak ini terlebih dahulu. Kami pun membawa anak-anak ini keluar hutan. Danan segera meminta Mas Jagat menjemput kami untuk membawa anak-anak ini kembali ke desa. Dan benar saja, tepat saat kembali ke desa sudah ada orang tua dari anak-anak ini yang kebingungan mencarinya. Apa yang terjadi, Mas Danan? Kami menemukan mereka di hutan dekat desa, Bah. Ada sesajen dan patung ritual. Mereka tergantung seolah siap ditumbalkan. Begitu banyak warga yang datang menghubungi anak-anak itu, aku sengaja mengecilkan suaraku agar tidak membuat panik.
Tapi entah mengapa kami merasa ada seseorang dengan kemeja safari terus memperhatikan kami. Entah mengapa aku pernah bertemu dengannya. Ya sudah, kita serahkan mereka kepada orang tuanya. Nanti biar saya yang ceritakan kejadian ke perangkat desa. Aku pun menitipkan anak-anak itu kepada Abah dan Danan. Abah bercerita bahwa Pak Ale sudah duluan menghampiri Mas Linggar dan Mas Linus. Menurutnya ada sesuatu yang sepertinya harus segera diurus. Dengan segera aku melajukan Simbah lagi ke arah penginapan Mas Linggar. Kali ini aku membawa sebuah benda yang mungkin seharusnya sudah ku kembalikan sejak lama, pusaka pisau batu. Sebuah teriakan terdengar dari salah satu kamar di penginapan Mas Linggar. Aku langsung bisa menebak di mana kamar mereka. Dengan cepat aku memarkirkan motor dan memastikan kondisi di dalam. Pale, Tak bisa kusangka dalam penglihatanku ruangan ini sudah dipenuhi oleh ular-ular yang merayap di lantai hingga ke dinding-dindingnya. Sementara itu Pak Alek tengah memegang dahi Mas Linggar sembari membacakan ayat-ayat suci untuk membersihkan sesuatu dari tubuh Mas Linggar. Mas Ayo. Mas Linus dari tadi terus membaca doa memagari dirinya dari hal buruk yang keluar dari tubuh Mas Linggar. Saat mengetahui kedatanganku, Mas Linus sengaja mengajakku keluar membiarkan Pak Alek konsentrasi dengan ritualnya. Sudah banyak ular yang keluar dari tubuh Linggar dan itu tidak habis-habis. Ular yang dimaksud Mas Linus adalah ular gaib hasil perwujudan ilmu hitam. Sepertinya memang ada sesuatu yang menyerang Mas Linggar. Ular Nyai Kunti itu? Mungkin, tapi mungkin nanti Pak Ale yang bisa memberi kesimpulan. Beruntung penginapan ini tidak terlalu ramai. Pengunjung lain mengisi kamar yang berjauhan. Pak Ale juga memasang pagar gaib agar ritualnya tidak mempengaruhi orang lain. Oh iya Mas Linus, sepertinya sudah waktunya saya mengembalikan ini. Pusaka ini ya. Ngapunten, maaf. Sepertinya kekuatannya habis setelah membantu kami di pertarungan terakhir. Syukurlah kalau keberadaan pusaka ini bisa berguna. Dia sudah banyak membantu saya, bahkan menyelamatkan nyawa saya. Aku teringat saat di hutan bersama Giridaru, pusaka inilah yang menunjukkan jalurku untuk kembali. Bahkan saat tersesat di jagat Segoro Demit, pusaka ini ikut membantuku dan Kliwon agar keluar dari alam itu. Dan yang terakhir saat melawan Kiluang, ia sampai kehabisan kesadarannya demi membantu menggunakan ajian Triwikarma untuk Wanasura. Mas Cahyo yakin sudah bisa mengembalikan ini. Bisa saja pusaka ini sudah menjadi bagian dari Mas Cahyo. Aku menggeleng, selama ini aku paling malas menyimpan benda berharga. Itu adalah amanah yang tidak bisa disepelekan. Kasihan Mas, sama saya tidak pernah dirawat. Boro-boro dikasih sesajen, disimpannya saja ala kadarnya. Ya sudah, kalau memang kalian masih berjodoh, pasti pusaka ini akan menemukanmu lagi dengan sendirinya. Lah, saya setuju soal itu. Sembari menunggu Pak Ale menyelesaikan ritualnya, aku menemani Kliwon yang sedari tadi masih menikmati buah-buahan yang entah ia dapat dari mana. Aku tidak menyangka Kliwon sampai berkelana sejauh itu kembali ke alas wetan dan tahu lebih dulu mengenai masalah ini. Sepertinya selain denganku, Kliwon juga memiliki ikatan dengan Mas Linggar. Entah karena ia adalah orang pertama yang ia tolong atau karena ia merupakan keturunan dari desa yang berdampingan dengan alas wetan. Sedang asik-asiknya menikmati malam, tiba-tiba raut wajah Kliwon berubah menjadi menyeramkan. Ia menatap ke arah kamar Mas Linggar. Dia datang, jangan lengah. Suara Mas Linus tiba-tiba berubah. Itu adalah suara dari pusaka yang baru saja aku kembalikan padanya. Aku dan Kliwon segera berlari menuju kamar Mas Linggar dan bergegas membuka kamarnya. Saat itu ada kobaran api putih di tubuh Mas Linggar. Ia seperti mencoba menahan sesuatu dari tubuhnya dengan bantuan ilmu Pale. Jangan di sini, kita ke hutan belakang. Teriak Pak Ale memerintahkan aku dan Mas Linus. Kami pun membantu Linggar berjalan menuju hutan belakang. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari penginapan. Namun sebelum cukup dalam masuk ke dalam hutan, Linggar sudah tidak mampu lagi mempertahankan kesadarannya. Siapa sing arep gawe perkara? Itu adalah suara perempuan. Mas Linggar berbicara dengan suara perempuan. Suaranya seperti wanita tua yang lirih dengan penuh amarah. Tapi bukan itu yang kukhawatirkan. Mata Mas Linggar memerah seluruhnya hingga ke bagian putihnya. Aku tahu bahwa tubuhnya merasakan sakit dari kemunculan makhluk itu. Raono sing gawe perkara. Saya hanya mau tahu apa tujuan kamu memasuki Linggar.
Saat itu tiba-tiba muncul bayangan hitam dari tubuh Linggar, bayangan yang besar dari makhluk berwujud wanita dengan rambut yang berterbangan berantakan. Itu urusanmu. Kalau tidak ada yang ingin kau katakan, lebih baik tinggalkan tubuh Linggar. Cih, aku Nyai Kunti, tidak ada satupun orang yang bisa memerintahku. Saat itu seketika angin berembus dengan begitu kencang, bayangan tangannya Kunti melayang mencekik Pale dan mencoba menyerang kami. Pale sudah bersiap mengeluarkan kerisnya, tapi tiba-tiba Kliwon melompat ke hadapan Pale. Bayangan Kliwon membesar dan membuatnya Kunti gentar, tidak mau mengalah. Kini ia mengincar Linus, tangan dan kukunya yang tajam hendak mencengkram wajah Linus, tapi ia berhenti. Sosok itu menatap mata Linus baik-baik. Yang ada di hadapanmu saat ini bukan manusia sembarangan. Itu adalah suara dari kesadaran pusaka pisau batu yang merasuki tubuh Mas Linus. Kini bergantinya Kunti menoleh ke arahku. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Ku kencangkan ikatan sarungku dan memanggil temanku. Wanasura. Seketika suara auman yang menggelegar memecahkan keheningan desa. Nyai Kunti yang sebelumnya sombong kini terdiam. Ia tidak menyangka dengan siapa ia berhadapan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kusangkal. Ia tidak takut. Rupanya kalian sudah tiba. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, tapi aku yakin yang ia maksud kalian adalah pusaka Mas Linus dan roh Wanasura dan Wanasudra. Kami tidak ingin mencari masalah. Kembalikan saja sukma keluarga Linggar dan tinggalkan tubuh Linggar. Kau tahu tidak akan semudah itu aku meninggalkan tubuh ini, kan? Ucapannya terdengar biasa, tapi entah mengapa aku merasakan tekanan yang besar saat ia mengatakan ucapan itu. Tapi aku beritahu sesuatu. Bukan aku yang mengambil sukma keluarga Sasena. Tapi Linggar bercerita sukma mereka terpisah saat kau merasuki dirinya. Bodoh, aku hanya memilih untuk menyelamatkan tubuh anak ini. Sisanya semua sukma keluarga Sasena sudah diminta oleh dia. Jadi sebenarnya Nyai Kunti ini penjaga Mas Linggar atau musuh mereka sih? Tapi mendengar pertanyaanku, sosok bayangan roh perempuan mengerikan itu melesat menerjang tepat di hadapanku. Seorang perempuan digilir oleh 7 petapa keluarga Sasena. Dihamili hingga 7 kali dan janinnya ditubalkan. Hanya anak ke-7 lah yang dibiarkan hidup di dalam perutnya. Perempuan itu dipasung dan hanya diperbolehkan makan dari bekas mulut ke-7 pertapa biadab itu. Sepanjang hidupnya, ia habiskan di dalam goa dengan terus mendengar mantra terkutuk sampai perempuan itu mati bersama janinnya terkubur hidup-hidup di dalam goa. Itu adalah ritual menciptakan kodam. Tapi caranya sangat keji. Sekarang menurutmu perempuan itu harus menjaga keluarga itu atau mengutuk keluarga itu? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sudah sewajarnya Nyai Kunti menuntut balas. Tapi tadi ia berkata bukan ia yang menculik sukma keluarga Sasena. Mereka ada di dekat tempat ini. Semua pencari ilmu sedang berlomba-lomba untuk memberikan pengorbanannya untuk dia. Mereka mengumpulkan tumbalnya di sebuah hutan yang seharusnya tidak boleh dimasuki lagi. Apa itu Lewang Sasar? Dan dia siapa? Belum sempat menjawab, tiba-tiba Mas Linggar memuntahkan darah bersama hilangnya bayangan roh Nyai Kunti. Mata Mas Linggar melotot dan tubuhnya mulai kejang. Pale tidak lengah sedikit pun. Ia menyalakan api putih dalam tangannya dan meletakkan di dada Mas Linggar hingga tubuhnya kembali tenang. Linggar kenapa, Pale? Sudah. Ia sudah selamat. Kita tepat waktu. Sepertinya aku harus melatih jalur sukma Linggar sebelum Nyai Kunti merebut kesadarannya lagi. Itu akan berbahaya bagi nyawanya. Belum sempat Pale menyelesaikan pengobatannya, Mas Linggar tiba-tiba berdiri memaksakan dirinya dan menghampiriku. Hutan apa yang ia maksud? Lewang Sasar. Tunjukkan di mana. Tenang Linggar, pulihkan dulu tubuhmu. Jelas tidak mungkin aku memberitahu tempat itu dalam kondisi Mas Linggar yang belum pulih. Apa yang tahu di mana hutan itu? Kita harus bertemu beliau kalau mau ke sana. Pale mengangguk setuju dengan rencanaku. Setidaknya kami bisa mengulur waktu Mas Linggar agar tidak nekat ke hutan itu. Kalau begitu, kita ke tempat apa sekarang? Iya.
Mas Linggar pun meminta kami bergegas menemui Abah. Sesuai permintaannya, kami mengajak Mas Linus dan Mas Linggar menuju kampung Abah. Dengan menggunakan satu motor tua dan kendaraan umum, cukup lama waktu yang kami butuhkan untuk sampai di desa Abah. Tapi saat sampai di desa Abah, semua tidak seperti yang kubayangkan. Seluruh desa mati listrik, tidak ada pencahayaan selain dari senter dan lilin-lilin dari dalam rumah. Ini ada apa? Nggak tahu Pak Le, tadi pas aku tinggal nggak begini. Aku mencari keberadaan warga, namun semua berdiam di dalam rumah. Ini jelas tidak wajar. Pak Le menatap ke salah satu sisi. Ia menatap ke sesuatu yang sama sekali tidak aku sadari. Ia menggeleng-geleng melihat sosok itu. Apa Pak Le, ada apa? Perhatikan baik-baik, Jul. Makhluk itu ada di sana. Aku memperhatikan arah yang ditunjukkan oleh Pak Le. Awalnya aku cukup kebingungan, namun saat tersadar tubuhku pun bergetar. Besar? Sebesar itu? Itu setan. Makhluk itu terlihat dari desa ini. Aku tidak menyadari karena mataku tak mampu menangkap besarnya sosok itu. Dari tempatku hanya terlihat makhluk berbulu dengan mata merah yang besarnya hampir setengah desa. Gandara Parua. Apa? Gandara? Dia makhluk yang meminta banyak tumbal di penglihatanku. Dia juga yang mencabik Sukma ibu dan ketiga Pak Deku Pale. Gila, makhluk apa lagi yang harus kita lawan kali ini? Besarnya saja mungkin hampir sebesar buto lirang. Siapapun yang bisa melihatnya pasti akan gentar. Berarti di sana Lawang Sarsar. Iya mas. Tapi setelah beberapa saat penglihatan kami akan makhluk itu perlahan menghilang seperti disembunyikan oleh sesuatu di hutan itu. Mas Linggar segera mengeratkan tasnya dan berlari ke arah makhluk itu. Tunggu mas, jangan nekat. Kami berteriak mengejar Mas Linggar, tapi di perbatasan desa akhirnya kami menemui Abah Jagat dan Danan yang tengah berdiri dengan tatapan serius di sana. Ini apa-apaanan? Danan mengetahui kedatangan kami dan menceritakan permasalahannya. Mereka lah yang mau menumbalkan anak-anak yang kita tolong tadi. Ada seseorang berpakaian hitam dengan janggut panjang. Di sekitarnya bergelimpangan tubuh anak-anak kecil yang tidak dapat kulihat sukmanya. Di belakangnya sudah ada beberapa mobil dan pria berpakaian pendekar yang sudah bersiap di sepeda motornya. Rupanya mereka tidak terima saat kami menyelamatkan anak-anak itu dari hutan. Basuki, ini teh langsung saya bawa ke Lawang Sasar saja, Mbak. Kakek berpakaian hitam itu mengangguk dan anak buahnya segera meninggalkan tempat itu. Rupanya anak buahnya memanggilnya dengan nama Basuki. Brengsek. Danan mencoba menghadang mereka, tapi dukun tua itu segera menghadang Danan yang tiba-tiba terpental oleh sesuatu yang melindungi dukun itu. Aku pun menangkap tubuh Danan dan bersiap membantunya. Apa yang mereka bawa? Masing-masing dari mereka membawa pusaka peti batu. Sukma anak-anak itu di dalam benda itu. Terdengar suara sepeda motor terjatuh dari kejauhan. Ada suara perkelahian di sana. Saat melihat Mas Jagat tidak ada di sekitarku, aku menduga itu adalah ulahnya. Minggir kau kakek peot. Tapi berbeda dengan Danan. Bila Danan terpental oleh ilmu dukun itu, aku malah tak mampu menyentuhnya. Berkali-kali aku menyerangnya dengan seranganku hanya menembus tubuhnya. Jangan gegabah, Jul. Benar saja, semakin sering aku menyerang, kakiku semakin menghitam dan semakin berat. Aku pun panik dan melompat mundur. Danan segera memutihkan kutukan dari kakiku dengan doa-doa yang ia bacakan. Bukan masalah besar, tapi akan menjadi besar bila kami tidak bisa mengalahkan dukun itu. 2 kotak sudah hancur. Kita hanya tinggal menarik Sukma mereka kembali ke tubuhnya. Tapi masih ada 2 kotak lagi di tangan mereka. Jagat, kau susul mereka bersama Cahyo. Jangan sampai mereka masuk ke hutan itu. Biar kami yang berurusan dengan dukun itu. Aku dan Mas Jagat mengerti perintah Abah. Mas Jagat pun menyalakan mobil bak terbukanya dan menjemputku untuk mengejar orang-orang itu. Kami ikut. Tiba-tiba Mas Linggar dan Mas Linus sudah ada di bak belakang. Sayangnya kami tidak punya waktu untuk mendebat mereka. Aku pun menoleh pada Pak Le meminta persetujuannya dan Pak Le mengangguk. Pak Le akan menghadang orang-orang itu dengan wujud Sukma. Kalian susul mereka secepatnya. Dengan segera Jagat melajukan mobilnya meninggalkan desa yang seketika menjadi begitu kelam.
Belum sempat jalan terlalu jauh, tiba-tiba Mas Jagat mengerem mendadak mendapati sosok ular besar menghadang kami. Kami ingin keluar tapi tiba-tiba api besar menyambar dari belakang kami dan mengusir makhluk itu. Itu api Pale. Rupanya Pale sudah menggunakan ilmu raga sukmanya untuk mengejar anak buah Mbak Sugi. Mas Jagat pun kembali menginjak gasnya dan mengejar para pengikut dukun itu. Semoga Danan bisa menghadapi dukun itu. Tenang, ada Aba di sana. Setelah Pale berhasil menghadang anak buah dukun itu, ia akan segera menyusul Danan. Kami melewati jembatan penghubung kampung Wetan Tilas Jajah. Sebentar lagi kami sampai ke arah hutan yang disebut dengan Leweng Sasar itu. Terdengar suara motor yang terjatuh di sekitar hutan. Sepertinya Pale berhasil menghentikan mereka. Kami pun memarkirkan mobil di pinggir jalan utama dan berlari ke arah mereka. Mas Linggar, jangan jauh-jauh dari kami. Tenang saja, aku awasi Linggar. Mendengar ucapan itu aku menjadi cukup lega. Dengan segera aku meminjam kekuatan Wanasura untuk menguatkan kakiku dengan beberapa kali lompatan. Aku pun berhasil menyusul keempat orang yang membawa sukma anak-anak di desa Aba. Serahkan kotak batu itu. Bukannya berhenti, mereka malah ingin berlari menuju ke dalam hutan. Beruntung Mas Jagat segera mencegahnya. Sayangnya mereka bukan orang biasa. Mereka mampu menandingi ilmu bela diri Mas Jagat. Hentikan, jangan mau jadi hamba setan. Hamba setan, mereka lah yang melakukan perintah kami, memberi kami kekayaan, kekuatan, bahkan untuk mencabut nyawa kalian. Benar saja, seketika muncul makhluk besar berbulu yang hampir sebesar pohon keluar dari balik pepohonan. Sialan, bagaimana bisa ada genderuwo sebesar itu? Itu anak buah Gandara. Berarti benar disinilah tempat sukma ibu tertahan. Wanasura! Tak mau lengah sedikit pun, aku pun meminjam kekuatan Wanasura lagi untuk memperkuat bagian tubuhku. Sebuah pukulan ku hantamkan ke tanah untuk menggoyahkan pijakan para pengikut dukun itu. Tapi belum sempat melancarkan serangan lagi, tangan besar genderuwo itu bersiap melumatku. Beruntung Mas Jagat berhasil menarik tubuhku untuk menjauh. Tidak seperti genderuwo pada umumnya yang takluk dengan beberapa bait doa. Makhluk ini benar-benar kuat. Sesekali aku menyerang bagian tubuhnya, namun semua itu hanya membuatnya mundur sesaat. Serahkan ini pada tuanmu. Anak buah dukun itu menitipkan kedua kotak batu itu pada makhluk raksasa yang melindunginya. Perlahan makhluk itu mencoba menghilang di balik gelapnya hutan. Jangan kabur! Aku melepaskan sarungku dan mengibaskannya sekuat tenaga. Dengan ajian penguat tenaga ku hempaskan satu persatu anak buah dukun itu hingga terkapar. Dengan terpaksa Mas Jagat melumpuhkan mereka dengan mematahkan beberapa tulang mereka. Ada salah satu di antara mereka yang berlari menjauh. Aku pun mengambil sebuah batu besar dan memasukkannya ke dalam sarungku. Dengan beberapa kali ayunan aku melemparkan sarungku hingga batu itu mendarat di tubuh orang itu dan terkapar. Tapi rupanya keputusanku salah. Aku terlalu berkonsentrasi pada anak buah dukun itu. Sementara Mas Linggar sudah mulai bertingkah aneh. Matanya memerah lagi dan giginya berderit. Kalau kau memang menjaga Sasena, pastikan bahwa kau memang berguna. Linggar, kamu jangan gila. Belum sempat aku menggapai tubuh Mas Linggar, tiba-tiba ia melesat seperti kilat menuju ke dalam hutan keramat itu. Kenapa jadi gini sih? Cayo, tunggu. Jangan sendirian. Tanpa sengaja kami semua pun masuk ke dalam hutan itu. Disegel. Aku memang merasakan beberapa residu kekuatan dari pagar yang tak kasat mata, tapi energi itu sudah lama menghilang. Pusaka batu bisa bantu aku? Tanya Mas Linus pada pusakanya. Sayangnya pusaka itu sama sekali tidak memberi respon. Sial, kemana kau saat dibutuhkan? Kami pun berhasil melihat sosok genderuwo itu. Mas Linggar dengan cepat menyusulnya dan menaiki tubuhnya. Tidak seperti Mas Linggar yang ku kenal pendiam, kini ia mengamuk dengan mencengkeram kepala genderuwo itu. Jangan meremehkan aku, bocah tengik. Ini benar-benar pemandangan yang tak pernah kuduga. Dengan sekali gerakan Nyai Kuntit menjambak kepala genderuwo besar itu dan memisahkan kepala dari tubuhnya. Suara dentuman terdengar dari jatuhnya suara makhluk besar tak kasat mata itu. Gila, satu lagi setan gila ada di dekat kita. Kalau sampai jadi musuh dia akan merepotkan. Tapi bukan itu saja masalahnya. Tiba-tiba Mas Linus menyusul kami dari belakang. Kami menoleh ke arahnya sembari mengawasi perilaku Mas Linggar. Jalan masuk kita tadi menghilang. Aku tertegun. Sekali lagi aku lengah. Aku pun berlari menuju ke arah kedatangan kami tadi dan sama sekali tidak menemukan jalan menuju tempat kami masuk.
Sial, ini benar-benar masalah besar. Gak usah panik Cahyo, nanti biar aku coba mencari jalur dari alam gaib. Bukan itu. Sarungku ketinggalan. Bisa-bisanya aku kepikiran nyerang anak buah dukun sialan itu pakai ketapel sarung. Aduh. Ingat Danan, tidak ada ilmu hitam yang melebihi kekuasaan Tuhan. Tenang Mbah, masih banyak cara yang belum kucoba. Sekali lagi aku mencoba mendekati Mbah Sugi. Ada pagar tak kasat mata yang membuatku terpental. Tapi tidak seperti tadi, Abah memurnikan tanah tempat kami berpijak sehingga ajian dukun itu melemah. Sembari terus mencari celah, aku membacakan ajian pada kepalan tanganku. Angin topan memiliki pusat yang tenang. Aku mengerti maksud Abah. Dari setiap bagian yang ku dekati aku selalu terpental sampai akhirnya aku memisahkan sukmaku dari raga dan melayang tepat ke atas Basugi. Sebuah pukulan jarak jauh kulontarkan tepat dari atasnya dan benar saja pagar yang digunakan Basugi tidak melindungi dirinya dari titik ubun-ubunnya. Seranganku mendarat tepat di tubuhnya, tapi aneh, tiba-tiba tubuh Basugi menghilang. Aku mencarinya ke segala arah tapi tidak ada tanda-tanda darinya. Dia sudah melarikan diri. Kabur Pale. Tumbal anak kecil mudah didapatkan dibanding harus bertarung dengan kita. Sekarang lebih baik kita tolong anak-anak ini dulu. Kita tolong warga desa dulu Pale. Mereka teh akan membantu kita mengevakuasi tubuh anak-anak ini. Pak Le setuju, mereka akan ke desa untuk menghilangkan kutukan yang dipasang Basugi pada desa ini, tapi aku tidak bisa meninggalkan anak-anak ini. Aku memutuskan untuk memisahkan sukmaku dari raga. Wujud ini mempermudah mengumpulkan sukma anak-anak yang berhasil diselamatkan tadi. Malam terlihat begitu kelam saat itu. Dalam alam roh aku berjalan menyisiri jalan di pinggir hutan, menyaksikan sukma dari anak-anak desa yang terdiam tanpa tahu apa yang terjadi. Ayo kita kembali. Aku berjalan lagi dan kembali menemukan beberapa roh anak desa yang melayang dengan tatapan kosong. Sayangnya tidak ada hutan yang tidak berpenghuni. Seluruh penunggu hutan terlihat mengincar roh anak-anak yang sebenarnya masih hidup itu. Tenang, kalian akan aman. Setelah ini kalian akan bisa bertemu orang tua kalian. Mereka pun menurut dan berjalan tidak jauh dari tempatku berada. Tapi tepat saat aku ingin mengembalikan mereka, terlihat ada seseorang berdiri di antara tubuh anak-anak desa itu. Pria berbaju safari coklat yang terlihat tidak asing, wajahnya penuh dengan amarah saat mendapati tubuh anak-anak itu terkapar di tanah tanpa rohnya. Ia pun menoleh ke arahku dengan menggenggam benda kecil seperti gelang. Dengan cepat aku segera mengenali bahwa itu adalah sebuah pusaka. Jadi kau setan yang merampas sukma mereka. Setan? Benar, aku lupa kalau aku sedang dalam wujud sukmaku. Terdengar suara dari gelang pusaka yang dibawa oleh orang itu. Seketika aku merasakan bahaya yang menakutkan. Orang itu menghentakkan kakinya di tanah dan membunyikan gelang itu beberapa kali. Jelas aku tahu itu bukanlah hal yang biasa. Itu adalah ritual pemanggil. Angin pun berhembus bersamaan dengan terdengarnya suara hewan yang menakutkan. Suaranya benar-benar menyerupai suara macan hutan yang mengerikan. Siapa orang sakti itu? Dan makhluk apa yang mengikutinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selam.